Kalau kemarin kita sudah bongkar bor, kali ini kita akan coba bongkar gerinda. Sebenarnya di dalam gerinda itu ada apa aja spare partnya. Let's go. Kita coba untuk melepas mata gerinda terlebih dahulu ya. Kita tekan dengan tangan kiri bagian tombolnya, lalu kita putar mata gerindanya, maka mata gerinda langsung bisa terlepas. Ketika buka mata gerinda, ring ini disimpan jangan sampai hilang ya. Langsung aja yang biasa terjadi di gerinda. Karena ini pernah kejadian langsung di gerinda yang ini ya. Gerinda ini dulu pernah sempat dipakai, tiba-tiba dia mati sendiri. Padahal saklar sudah posisi on. Dan ternyata masalahnya itu adalah di batu arang yang habis. Jadi batu arang itu posisinya di sini guys, bentuknya warna hitam seperti batu. Karena batu arang ini langsung bersentuhan dengan mesin yang berputar, maka ada waktunya dia akan habis. Habisnya itu ciri-cirinya dia akan berbentuk pendek, dan kalian bisa menggantinya sendiri. Batu arang ini ada 2 pasang guys, dia berada di kanan dan kiri. Jadi misalkan kalian sedang pakai gerinda, tiba-tiba gerindanya mogok, jadi kalian bisa langsung ganti batu arangnya. Nah ternyata batu arang ini juga bisa minjem dari batu arang yang ada di bor atau di mesin lainnya guys. Karena kebetulan ada yang bentuk dan ukurannya sama dengan yang digunakan di bor juga guys. Tapi yang pasti ketika kalian mau beli batu arang, kalian bawa aja contohnya atau sampelnya. Selanjutnya kita akan coba membongkar di bagian saklar. Karena kita penasaran di dalamnya ini ada apa aja sih spare partnya. Rupanya ketika bongkar di bagian ini, bukan hanya baut yang sebagai kunciannya, ada yang nyantel lagi sebagai slot, jadi agak susah ketika ditarik. Dan ternyata di dalam sini itu hanya ada saklar dan kabel aja guys. Nah untuk saklar yang biasa digunakan di gerinda, biasanya jenis saklar yang bagus guys, karena dia akan melewati arus yang besar. Jadi kalau misalkan saklar kalian rusak, terus kalian ganti dengan saklar yang kurang bagus, biasanya yang terjadi saklarnya itu bisa kebakar. Ketika arus listrik mengalir, saklar ini akan memercikan api. Jika saklar tersebut terbuat dari bahan yang kurang bagus, maka plastik yang menjadi cover dari saklar itu akan meleleh, lalu terbakar. Oleh karena itu, ketika kalian mengganti saklar, lebih baik pilihlah yang bagus. Tidak ada spare part lainnya. Kita akan coba cari spare part lain di bagian depan. Oke, let's go. Kita bongkar di bagian depan. Nah, baut-baut ini kalian lepas terlebih dahulu nih. Ketika bongkar ini, kalian tenang aja. Ini nggak bakal ada kesalahan kok. Nggak bakal ada yang bubar. Yang penting ketika kalian membongkar, kalian juga harus tahu posisi ketika akan merakitnya kembali. Hafalin baut-baut yang akan dipasang kembali, karena bautnya itu berbeda-beda guys. Dan ternyata ini penampakan di bagian depannya guys. Jadi ternyata ada gearnya juga. Menurut pengalaman pemakaian, gear ini termasuk spare part yang paling awet. Biasanya gear ini akan rusak kalau terjadi selek atau sudah haus. Nah di dalam itu yang berwarna hitam bukan oli guys, tetapi adalah grease atau gemuk. Dulu, waktu pertama beli, pelumasnya ini berwarna kuning bening. Karena sudah mengering, akhirnya saya tambah dengan pelumas yang berwarna hitam. Bukan masalah bagus yang warna hitam, karena kebetulan saya punya warna hitam. Sebenarnya, pelumas ini sangat penting guys. Salah satu fungsinya adalah mengurangi panas dan aus ketika terjadi pergesekan antara benda logam. Jika pelumas sudah kering lalu kalian biarkan, maka yang terjadi spare partnya akan cepat haus. Selanjutnya kita akan membongkar dan menarik spare part apa aja yang ada di tengah mesin ini. Seperti tadi, kita harus melepas baut yang menahan kunciannya. Saya kira ini sudah menempel ke bagian dalam, ternyata belum. Ya udah, kita coba cari cara untuk tetap menarik spare part yang di tengah. Sebenarnya ini bisa langsung kita tarik, karena pertama kali bongkar gerinda, takutnya ada yang nyantel malah putus. Nah, kalau misalkan masih susah juga, ya udah kita paksa aja. Ini akan beresiko, tapi mudah-mudahan tetap aman. Oke, let's go. Kita keluari tenaga dalam yaitu dengan menggunakan obeng, dan akhirnya kita bisa tarik nih. Dan ternyata setelah kita tarik, beginilah bentuk spare part yang ada di tengah gerinda. Pertanyaannya, apakah spare part ini termasuk yang cepat rusak? Jawabannya adalah kembali ke cara pakai dan pemakaiannya. Tapi jikapun ini rusak, biasanya dikarenakan bagian tembaga yang warna kuning sudah haus. Karena ketika dia berputar, dia langsung bertemu dengan batu arang tadi guys. Pertemuan tersebutlah yang mengakibatkan hausnya spare part ini. Selanjutnya kita bahas di bagian dalamnya guys. Di bagian dalam ini ternyata ada 10 lilitan tembaga. Tapi katanya sih perbedaannya kalau kita menggunakan gerinda yang murah itu bukan murni tembaga. Kalau bukan lilitan dengan menggunakan tembaga asli, biasanya cepat panas, yang mengakibatkan ketika pemakaian berlebihan maka akan terbakar. Ya tenang aja, kalau misalkan terjadi terbakar, kalian bisa menggulung ulang dengan tembaga asli. Cuman harganya mungkin agak lebih mahal, tapi dijamin lebih awet dibandingkan yang bukan tembaga asli.
Nah, cukup sampai di situ dulu, kita bongkar isi daleman dari gerinda ini ya. Yang masih penasaran silahkan bertanya di kolom komentar. Kalau misalkan ada waktu lagi, kita akan buat konten yang terkait dengan gerinda lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.